Yang pertama dari Mas Nanda Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya Nanda. Kalau orang yang sudah tua gak bisa ngaji, apakah masih harus menuntut ilmu? Ya, ini mungkin fenomena yang kita alami sekarang. Bahkan kalau kita perhatikan itu masih banyak orang-orang tua, ada yang ada yang miris sampai belum bisa membaca Al-Quran. Tapi saya mengapresiasi sekali meskipun mereka belum bisa baca Al-Quran, tapi mereka masih ikut pengajian, masih ikut yang namanya ngaji Al-Quran kepada orang-orang yang mahir. Nah, itu yang saya apresiasi. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah masih harus menuntut ilmu. Nah, kita lihat fisiknya orang tua tadi masih kuat apa enggak. Nah, kalau masih kuat, dia menuntut ilmunya itu sekedarnya saja. Jadi ilmu yang enggak sah kecuali dengannya. Atau saya sederhanakan, ilmu di sini adalah ilmu hal, ilmu yang akan dihadapi. Jadi enggak harus belajarnya mendetail, pokok-pokoknya saja. Jadi misalnya setiap orang Islam kan pasti sholat. Nah, sholat 5 waktu setiap hari. Nah, jadi harus mengetahui syarat-syaratnya sholat, sebelum sholat apa, rukun-rukunnya sholat, yang membatalkan sholat apa. Itu aja. Secara global, nggak usah terlalu mendetail. Yang penting bisa difahami, bisa diamalkan. Nggak usah kaul-kaulnya ulama, pendapatnya ulama begini, nggak usah. Kalau orang sudah tua itu yang penting ilmu yang dihadapi setiap hari. Kalau sholat itu kan pastinya yang dipandang Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya itu ditasheh dulu. Kalau misalnya nggak bisa belajar masih kolot lisannya, ya tetap berusaha semaksimal mungkin. Soalnya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu di sini ilmu apa? Ya, kata ulama di sini ilmu hal, ilmu yang akan dihadapi. Misalnya dia mau jual beli, ya harus tahu ilmunya jual beli. Nanti kalau nggak tahu ilmunya jual beli, nanti jual sesuatu yang najis. Nah, bangkai dijual, darah dijual. Nah, kalau jenengan mau berbisnis, jadi harus tahu ilmunya tentang tata cara berdagang. Misalnya akan haji, mau haji, ya belajar ilmu yang terkait dengan haji, yang pokok-pokoknya saja. Jadi saya jawab, apakah masih harus menuntut ilmu? Ya, tetap wajib menuntut ilmu. Maksudnya menuntut ilmu di sini ilmu yang akan dihadapi. Nah, kalau orang tua itu biasanya yang sholat 5 waktu sudah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, sholat 5 waktu itu bagaimana ya? Tata caranya sebelum sholat 5 waktu itu bersuci. Nah, harus dikasih tahu caranya bersuci bagaimana, wudhu itu bagaimana. Kemudian sholat, rukun-rukunnya apa aja. Kalau nggak tahu rukunnya nanti nggak baca Fatihah. Kalau nggak baca Fatihah nggak sah nanti sholatnya. Nah, tetap wajib belajar pada ilmu-ilmu yang akan dihadapi. Jadi bukan semua ilmu ya, ilmu hadis, ilmu tafsir nggak usah. Jadi ilmu-ilmu yang akan dihadapi. Misalnya mau umroh, ya belajar
ilmu apa itu umroh, apa syarat-syaratnya orang umroh. Atau misalnya mau puasa Ramadan, ya belajar, nggak harus mendetail, jadi secara global. Oh, apa itu puasa Ramadan, apa wajibnya puasa Ramadan, kemudian apa yang rukun membatalkan puasa Ramadan. Nah, itu aja, yang nggak usah kita belajar menurut pendapat ini menurut pendapat ini masalah ini begini, nggak usah. Cukup kita mengetahui ilmu-ilmu yang akan kita hadapi. Misalnya mau puasa qadha, ya juga begitu. Nah, puasa qadha itu apa? Nah, harus tanya. Kemudian bagaimana bayarnya? Nah, gitu. Atau misalnya sholat qadha, tanya apa itu sholat qadha? Kapan mengqadhanya? Terus syarat-syaratnya mau masuk sholat itu bagaimana, rukun-rukunnya bagaimana, lah itu secara global, nggak usah menyulitkan orang tua. Nah, jadi sefahamnya mereka tentang ilmu yang akan dihadapi. Insya Allah faham. Penjelasannya lumayan gamblang.